wabarakatuh. Kita bisa melanjutkan ke acara Muscap IKSKM Kabupaten Kampar. Acara berikutnya adalah sidang pleno 1, penetapan pimpinan musyawarah cabang atau presidium IKSKM Kabupaten Kampar tahun 2016. Bapak-Ibu, kami akan bacakan itu keputusan Dewan Pertimbangan Cabang Ikatan Alumni Sekolah Rutan Menengah Atas IKSKM Kabupaten Kampar nomor 01 DPC /2016 tentang penetapan pimpinan musyawarah cabang atau presidium IKSKM Kabupaten Kampar tahun 2016. Dengan ini ditetapkan pimpinan musyawarah cabang atau presidium pada musyawarah cabang Muscap IKSKM Kabupaten Kampar tahun 2016, yaitu 1. Dari unsur pengurus daerah, nama Saudara Margi Santoso, lulusan SKK Pekanbaru tahun 99. 2. Dari unsur senior atau mungkin yang dianggap senior, nama Saudara El Fauzan Esud MSI, lulusan SKK Pekanbaru 1992/1123. Dari unsur anggota, nama Andi Mandala Esud, lulusan SKK Pekanbaru tahun 2002, ditetapkan di Bangkinang 27 Agustus 2016. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ada beberapa persidangan yang akan kita lewati mulai dari saat ini sampai selesainya musyawarah kita ini. Sidang pleno pertama yaitu penetapan presidium musyawarah yang jadwalnya setelah itu adalah pengesahan tatib. Baik, kita mulai saja. Sidang pertama ini dalam rangka pengesahan tatib sudah ditampilkan oleh panitia ketentuan umum bab 1 ketentuan umum pasal 1. Karena ada 16 pasal yang terangkum dalam 5 halaman, saya rasa tidak perlu kita bacakan satu persatu, kita bisa membacanya secara bersama-sama. Jadi kami hanya akan menanyakan pasal 1. Kalau tidak ada tanggapan dari floor, dari abang-abang, rekan-rekan dan adik-adik sekalian, kita akan itu sudah disahkan. Baik ya, kita mulai saja. Bab 1 ketentuan umum pasal 1. Silakan disimak bersama-sama. Ini pengertian dari musyawarah, apakah bisa diterima oleh sidang ini? Oke, kita lanjutkan pasal 2. Ini tujuan dari musyawarah kita. Menilai dan mengesahkan LPD pengurus periode sebelumnya, menetapkan rekomendasi program kerja, memilih dan melantik ketua pengurus periode berikutnya, memilih dan melantik Dewan Pertimbangan Kabupaten periode berikutnya. Ada yang ingin ditambahkan? Bungkus? Oke, kita bungkus. Pasal 3 terkait dengan presidium kita bungkus. Pasal 4 juga kita bungkus karena sudah dibacakan maka sudah ditampilkan di belakang. Pasal 5 oke, hanya terkait dengan waktu dan tempat. Pasal 6 terkait dasar ADART saya rasa juga oke, karena munas terakhir itu memang di Banda Aceh 2013. Bab 2 peserta, hak dan kewajiban peserta, pasal 7. Yang hadir dalam usaha ini yaitu IKSKM Kampar dan pengurus daerah IKSKM Provinsi Riau sebagai peninjau. Perlu ditambahkan? Saya rasa itu mungkin tidak perlu lagi jelas. Karena kita sudah tahu bahwa yang kita undang sekarang ini adalah IKA
yang sudah berjalan selama ini dan juga yang sudah tergabung di dalam yang berada di dalam Kabupaten Kampar. Anda sendiri kalau tidak salah dulu pernah masuk bergabung dengan Ika Kampar, kan? Tadi Ika Pekanbaru, salah. Jadi dalam hak suaranya di mana? Nah, siapa yang masuk, siapa yang tidak? Apa kita perlu bahas di pasal 7 ini? SKMA Kabupaten Kampar sesuai dengan ADRT kita bahwa yang tergabung di dalam IKA SKMA Kabupaten Kampar adalah Mereka yang tamat SMA yang bekerja di Kabupaten Kampar, baik itu bekerja di sektor pemerintah maupun swasta. Mengenai saudara Margi, beliau dulu pernah bergabung dengan kita, tapi setelah terbentuknya cabang Pekanbaru, beliau mengundurkan diri dan saat ini beliau tidak mengontak kita lagi. Pasal 8 ini terkait dengan hak peserta, hak peninjau, serta kewajiban peserta dan peninjau. Peninjau menghadiri, mengikuti, menyampaikan pendapat, usul dan saran. Sedangkan kewajiban mematuhi tatib muscap, hadir dalam ruang sidang selama 5 menit sebelum sidang dimulai, menjaga ketertiban, aktif dalam acara persidangan, meminta izin pimpinan sidang apabila hendak berbicara atau meninggalkan ruang sidang. Sudah cukup komplit. Ada yang mau ditambahkan? Perangkat ucap pasal 9 untuk kelancaran ucap disusun panitia pengarah, panitia penyelenggara, presidium ini oke, sudah terbentuk. Pasal 10 ini adalah dasar, oke. Ayat 2-nya panitia pengarah dan panitia SK, panitia pengarah dan panitia penyelenggara, oke. Presidium ayat 3 oke. Ketua ayat 4, ketua dan sekretaris presidium dipilih oleh anggota presidium. Bagaimana dengan ayat 4? Ayat 4 tadi ya. Saya ke nomor 6 ya tadi, yang itu, yang D. Langsung ke D aja, tadi data sudah benar-benar. Melantik ketua pengurus cabang IKA SKMA, itu merupakan tugas dari presidium ya. Mestinya kalau kita kembali ke ADRT, itu dilantik oleh DPC, Dewan Pertimbangan Cabang. Ya. Coba dibuka lagi ADRT kita, benar nggak seperti itu? Ketua pengurus cabang IKA SKMA dipilih oleh musyawarah cabang IKA SKMA. 2. Kewenangan untuk menyusun kepengurusan lengkap setiap tingkat kepengurusan diatur sebagai berikut. A. C. Pengurus cabang lengkap disusun oleh ketua Pekcap dan disetujui oleh Dewan Pertimbangan Cabang. Pasal 11C. Ketua pengurus cabang dilantik oleh pimpinan musyawarah cabang IKA SKMA atau presidium. Yang pertama ayat 1 terkait absen. Yang kedua, sidang pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal setengah ditambah 1 dari jumlah peserta muscap. Kelihatannya bisa ini karena dasar kita bukan jumlah anggota di cabang tapi absen. Sidang pleno merupakan forum terbuka dipimpin oleh presidium. Pimpinan sidang pleno dibantu oleh seluruh anggota presidium, seorang sekretaris. Oke. Pasal 13 ini terkait etika dalam sidang. Mendapat izin dari pimpinan sidang sebelum berbicara dalam batas waktu yang ditentukan. Oke, saya rasa bisa disepakati. Pasal 14
setiap anggota IKA SKMA Kabupaten Kampar berhak untuk dipilih menjadi ketua. Saya rasa bisa diterima. Syarat menjadi bakal calon ketua tercatat sebagai anggota dan tidak sedang tersangkut perkara pidana. Bila mekanisme pemungutan suara pemenangnya adalah atau ketua terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak. Silakan Kadang. Ayat 12. Nama calon Dewan Pertimbangan Kabupaten diajukan oleh Presidium dalam sidang pleno pemilihan pengurus untuk mendapatkan persetujuan peserta muscap. Nah, ini saya rasa perlu dicermati. Nama calon diusulkan oleh Presidium, nama calon Ketua Dewan Pertimbangan. Perlu juga kita rujuk apakah di ADART demikian, karena kelihatannya agak terlalu luas kewenangan Presidium yang secara umum adalah pemimpin sidang-sidang. Agak masih ngambang. Apakah kita nanti prosedurnya bisa tahu nanti kita terpilih, ada ketua yang terpilih. Jadi silakan beliau mencari siapa yang membantu beliau untuk jadi sekretaris, bendahara dan wakil. Atau kita harus menunjuk melalui suara yang didapatkan. Itu makin jelas. 15 ayat 10 itu sudah diatur bahwa yang menentukan susunan pengurus di luar ketua itu adalah tim formatur yang terdiri dari. Jadi saya rasa kalau mau kita membahas itu peluang siapa-siapa yang kita jadikan tim formatur. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Syukurillah kita kepada Allah SWT hingga siang ini kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Memasuki tahap kedua sidang pleno kita, kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama kami ditunjuk sebagai pemimpin atau Ketua IKA SKMA Kabupaten Kampar. IKA SKMA adalah organisasi profesi yang dibentuk atas dasar kesamaan kegiatan, fungsi, dan kekeluargaan. IKA SKMA Cabang Kampar dibentuk untuk seluruh wilayah Kabupaten Kampar untuk waktu yang tidak ditentukan. Kepengurusan IKA SKMA Cabang Kampar secara formal terbentuk pada tanggal 14 Juni 2011 melalui musyawarah cabang yang dilaksanakan di Bangkinang dengan masa kepengurusan selama 5 tahun, yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dan berakhir pada tanggal 14 Juni tahun 2016. Namun secara faktual IKA SKMA Cabang Kampar jauh sebelum tahun 2011 sudah terbentuk dimulai tahun 1990.